Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, adik-adik, adik-adik di rumah udah pada mandi dan sarapan belum? Nah, ini hari Minggu. Hari Minggu itu harinya apa? Saatnya kita untuk beribadah sekolah Minggu. Tapi jangan berkecil hati, walaupun kita masih tetap ibadah online, akan mendoakan adik-adik di rumah tetap sehat selalu ya, tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa cuci tangan juga kalau sehabis beraktivitas atau habis pergi keluar, kita cuci tangan yang bersih ya, supaya kita terhindar dari kuman dan terhindar juga dari virus COVID-19. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya sesuatu nih. Kalian pasti sayang banget kan sama papa mama kalian. Nggak cuman papa mama kalian aja, mungkin kalian juga sayang banget sama oma, opa, kakak, atau adik. Nah, kalian tahu nggak sih eh, kekasih jiwa kakak itu siapa? Dia benar, kekasih jiwa kakak itu adalah Yesus. Yesus itu adalah, bagi kakak itu adalah penolong, penyelamat, penghibur, kemudian sahabat, pokoknya apa aja. Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa kita semua, bukan buat kakak doang ya, tapi buat semua umat, semua hambanya. Nah, kakak ingin mengajak kalian menyanyikan satu buah lagu, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gandang ku puji, dengan kecapi ho ho ho, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gandang ku puji, dengan kecapi ho ho ho, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gandang ku puji, dengan kecapi ho ho ho, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gandang ku puji, dengan kecapi ho ho ho, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Nah, adik-adik, bagaimana tadi lagunya? Oh iya, kakak mau tanya nih. Satu minggu itu kan ada 7 hari. 7 hari itu nama-nama harinya apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu itu kan kita pergi ke ibadah sekolah minggu dan ibadah raya untuk orang dewasa dan orang tua. Nah, kalian percaya nggak sih kalau dari hari Senin sampai hari Minggu kita itu menjadi anak kesayangan? Anak kesayangan siapa adik-adik? Anak kesayangan mama papa,
Dan satu lagi, anak kesayangan Tuhan Yesus. Nah, kenapa Kak? Kok dari hari Senin sampai hari Minggu aku jadi anak kesayangan Tuhan Yesus? Karena apa? Setiap hari itu Tuhan itu selalu memberikan kita kasih sayang. Kalau kita berdoa, meminta, berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan itu akan mengabulkan permintaan kita. Dan Tuhan itu di atas sana pasti bilang, anak kesayanganku, tenanglah, apapun yang kamu minta pasti akan aku kabulkan. Tenanglah anak kesayanganku. Nah, ingat, Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita walau dalam keadaan apapun kita, dalam keadaan kita senang, susah, sedih, gembira, kita itu akan selalu menjadi anak kesayangannya Tuhan Yesus. Nah, kakak mau mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu judulnya Anak Kesayangan Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak yang mengajak kalian untuk berdoa dulu ya. Tutup mata, kita lipat tangannya. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu kepada anak-anak-Mu yang masih sekolah online di rumah ya Tuhan, walaupun terkendala mungkin internet yang kurang stabil atau terkendala dengan masalah-masalah yang lainnya. Kami tahu Tuhan, di balik semua ini pasti ada hikmahnya nanti untuk kedepannya ya Tuhan. Tapi kami tahu dan percaya ya Tuhan, bahwa anak-anak dan adik-adik kami yang ada di rumah bisa melewati semua ujian ini ya Tuhan. Dan lancarkanlah mereka dalam studi mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati juga untuk Kakak Yati yang akan membawakan firman Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang ada di rumah ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan agar mereka tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Berkati juga orang tua mereka dan berkati juga pergumulan mereka. Berkati pekerjaan orang tua mereka ya Tuhan. Kami tahu Engkau tidak akan membiarkan kami menerima cobaan di luar batas kemampuan kami ya Tuhan, karena Engkau adalah
Raja di atas segala raja ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan Yesus kami yang sangat kami cintai ya Tuhan, karena Engkau adalah segala-segalanya untuk kami, setiap nafas kami, setiap degup jantung kami, karena Engkaulah segala-segalanya dan Engkaulah yang menciptakan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati Kakak Yati yang akan sebentar lagi membawakan firman Tuhan, dan berkati juga keluarganya ya Tuhan. Ibadah selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Shalom, selamat pagi adik-adikku semuanya. Ya, apa kabar hari ini? Tentu semua tetap masih dalam keadaan sehat ya.
kita bersyukur sama Tuhan Yesus karena pertolongannya dalam hidup kita, sehingga hari ini kita bisa jumpa lagi untuk ibadah sekolah minggu lewat online ya. Tetap semangat ya adik-adik ya. Ya, jadi hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema yang masih berkaitan dengan minggu-minggu yang lalu mengenai keluarga Sunem ya. Adik-adikku semuanya, hari ini kita mau belajar, kita melihat akan perempuan Sunem yang memiliki hati yang luar biasa, terlebih imannya kepada Tuhan ya. Imannya kepada Tuhan lewat firman Tuhan yang didengar dari Nabi Elisa ya, sampai dia bisa ngalamin Tuhan lewat pertolongannya. Dia memperoleh keturunan, terus anaknya mati lalu dibangkitkan kembali ya. Itu membuat perempuan Sunem itu semakin percaya akan pertolongan Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi hari ini kita mau belajar lagi tentang keluarga Sunem ya, adik-adikku semuanya. Nah, Elisa adalah seorang nabi yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan ya. Jadi pada waktu itu akan terjadi kelaparan yang panjang, kelaparan dalam waktu yang panjang ya. Tuhan memberitahukan bahwa nanti akan terjadi kelaparan selama 7 tahun terjadi di negeri di mana mereka tinggal ya. Nah, 7 tahun kira-kira cepat apa lama ya adik-adik? Ya, coba kita hitung dulu ya. Nih, udah 10 nih, 10 jari ya Kayati ya. Kita hitung dulu sampai 7 ya, sama-sama hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 tahun ini waktu yang tidak singkat adik-adik. Ternyata waktunya sangat lama ya. Nah, dari situ setelah Nabi Elisa ini mengetahui hal itu, dia ingat akan seorang sahabat ya. Dia ingat sahabatnya dia di keluarga di Sunem, yaitu perempuan Sunem bersama keluarganya ya. Dia ingat bahwa orang itu pernah menolong dia. Lalu dia pergi dan memberitahukan hal itu kepada keluarga Sunem. Katanya akan terjadi kelaparan di negeri ini. Jadi segera berkemas barang-barang kalian yang akan dibawa dan pergilah ke sebuah tempat dan jadilah tinggallah di sana sebagai pendatang. Ya, di mana saja kalian tinggallah di sana sebagai pendatang sampai masa kelaparan ini akan berlalu, karena masa kelaparan ini akan terjadi selama 7 tahun. Waktu lama ya, waktunya lama ya. Jadi setelah mendengar hal itu, keluarga Sunem ini mereka percaya akan suara yang disampaikan oleh Nabi Elisa, karena sudah beberapa hal yang disampaikan oleh Nabi Elisa itu terjadi dalam hidup mereka. Maka mereka makin yakin dan percaya akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Nah, adik-adikku semuanya, pada akhirnya keluarga Sunem ini berkemas-kemas. Dia siapin barang-barangnya dia, apa-apa yang akan dibawa dia siapkan semuanya. Lalu mereka berangkatlah ke satu tempat yang akan mereka tempatin. Mereka tinggal di sana ya maksudnya. Nah, adik-adik, ternyata keluarga Sunem ini mereka pergi lalu tinggal di satu tempat yang namanya negeri Filistin. Mereka tinggal di sana. Nah, setelah mereka tinggal di sana, mulailah terjadi panas terik di negerinya dia, negeri asalnya mereka ya. Panas yang berkepanjangan dan tidak hujan-hujan, sehingga tumbuh-tumbuhan pada mati, air pun kering, dan semua yang bertumbuh itu mati karena nggak ada air untuk bisa membuat mereka bertahan hidup ya. Dan itu berkelanjutan selama 7 tahun, sangat lama ya waktunya adik-adikku ya. Nah, akhirnya keluarga Sunem ini mereka tinggallah di sana
dalam waktu 7 tahun sudah berlalu, tentunya kan rumah mereka nggak bawa dong ya. Mereka hanya bawa barang-barang yang penting yang kira-kira akan membantu mereka tinggal di sana ya. Nah, adik-adik, setelah lewat 7 tahun itu mereka berkemas-kemas dan kembalilah ke negerinya, kembali ke rumah mereka. Kira-kira apa yang terjadi ya adik-adik ya? Senang nggak ya mereka ingat rumah mereka, mereka kembali ke rumahnya? Ya, tentunya senang sekali dong. Ya, kita aja kalau keluar pergi ke saudara lah atau pergi refreshing kemana, kita nginap beberapa hari, tentunya pasti kita kangen banget dong rumah kita pengen tinggal di sana. Nah, pasti sama halnya dengan perempuan Sunem ini bersama anaknya dan suaminya, keluarganya ya, pasti mereka sangat rindu untuk tinggal di rumahnya. Berkemaslah lalu mereka kembali untuk tinggal tempatin rumah mereka ya adik-adik ya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Setelah mereka kembali, kira-kira rumah mereka masih bagus nggak ya? Ya adik-adik, ternyata rumah mereka itu masih bagus, tapi ternyata rumah itu sudah ditempatin sama orang asing, orang lain ya. Ladangnya pun sudah diambil sama orang lain ya. Tentunya mereka datang juga jadinya bingung dong. Wah, kita mau bagaimana nih, mau tinggalnya bagaimana ya. Akhirnya apa yang terjadi ya, mereka satu-satunya akan melaporkan kepada raja yang ada di negeri itu ya. Mereka akan laporkan ke raja yang ada di negeri itu untuk bisa membantu mereka bagaimana caranya untuk mengambil kembali rumah mereka. Jadi rencana untuk datang ke istana raja untuk bertemu raja, ternyata di sana bujangnya Elisa itu ada di istana raja. Di sana dia ditanya-tanya sama rajanya mengenai Elisa. Kemudian Gehasi ini menceritakan tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh Elisa karena pertolongan Tuhan ya. Dia menceritakan bagaimana dia ada di Sunem, lalu dia diberikan perhatian, lalu dia bisa melakukan banyak hal. Orang yang mati bisa dibangkitkan ya. Dia bisa melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Nah, saat bercerita seperti itu, tibalah keluarga Sunem ini di istana raja. Lalu Gehasi berkata bahwa nah, ini dia orang yang diselamatkan, yang dibangkitkan Nabi Elisa oleh karena pertolongan Tuhan Yesus. Jadi raja itu melihat dengan kagum, lalu dia bertanya-tanyalah kepada perempuan Sunem ini bersama keluarganya. Lalu diceritakanlah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka karena pertolongan Tuhan Yesus ya. Diceritakan dari awal mereka melakukan kebaikan lewat memberikan sebuah kamar untuk tempat istirahatnya Nabi Elisa, lalu Tuhan menolong mereka lewat memberikan seorang anak, lalu anak itu meninggal lalu dibangkitkan kembali oleh Tuhan Yesus melalui hamba atau Nabi Tuhan Elisa ini. Sehingga mendengar banyak cerita yang diceritakan oleh keluarga Sunem ini, raja itu tergerak hatinya lalu mengutus seorang pegawai istana untuk kembali bersama-sama dengan perempuan Sunem ini dengan pesan bahwa ketika dia sampai di sana, segala hak miliknya keluarga Sunem itu mereka harus kembalikan ya. Mereka rumahnya harus dikembalikan, ladang-ladangnya harus dikembalikan, lalu hasil dari ladang itu dari mereka tinggalkan sampai sekarang itu pun harus dikembalikan ya. Adik-adik, coba kita pikirkan ya bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem itu, dia adalah orang yang baik hati. Dia melakukan sesuatu dengan ikhlas, dengan tulus, sehingga Tuhan bisa membuat dia
membalas kebaikan itu dengan sesuatu yang baik pula dalam hidupnya. Ya, dari kita lihat dia nggak punya keturunan, akhirnya Tuhan memberikan keturunan, memberikan anak, seorang anak laki-laki. Lalu anak itu meninggal, kemudian Tuhan membangkitkannya dalam hidupnya. Ya, terus mereka di negerinya itu akan terjadi kelaparan. Tuhan mengingatkan kepada Nabi Elisa, lalu Nabi Elisa mengingatkan lagi kepada mereka sehingga mereka pun terhindar dari kelaparan, ya. Nah, kembali pun apa yang menjadi milik mereka itu sudah diambil orang, tapi Tuhan menggerakkan hati rajanya untuk memberitahukan kepada orang yang tinggal di situ untuk mengembalikan yang menjadi hak mereka, yang menjadi milik mereka dikembalikan. Ya, itu semua terjadi karena pertolongan Tuhan Yesus, adik-adikku semuanya. Ya, jadi kita bisa belajar hari ini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan baik, jangan pernah jemu-jemu untuk kita berbuat baik, ya. Kita harus terus melakukan kebaikan itu kapanpun, dimanapun kita terus melakukannya, karena kita tidak tahu apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kebaikan itu kita lakukan kepada siapa saja tanpa memandang muka, tanpa memandang orang itu siapa, ya. Karena Tuhan pun membalas semuanya itu tanpa memperhitungkan kita ini siapa. Dia akan mengembalikan semua yang kita lakukan itu sesuai kehendak Tuhan tentunya, ya. Karena Tuhan itu melihat hati kita loh, ya. Hati kita baik, kita melakukan itu dengan baik, Tuhan pun akan membalasnya dengan baik. Ya, makanya Tuhan bilang kita nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita harus balas kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan kita balas dengan kebaikan, karena semua itu Tuhan yang akan memberikan kepada kita. Jadi kalau hari ini adik-adik punya pergumulan, teruslah berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan lakukan kasih itu kepada siapa saja. Dan pesan firman Tuhan hari ini buat kita bahwa jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik, ya. Ada lagunya, ya, bunyinya begini: janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berlaku baik, kita akan menuai baik. Ya, jadi lagu itu masih ada sambungannya, ya. Tapi intinya begitu, bahwa Tuhan mau supaya kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, karena Tuhan melihat hati kita dan Dia yang akan membalas sesuai kehendak Tuhan Yesus. Ya, adik-adikku semuanya, demikian firman Tuhan kita hari ini, dan ayat hafalan kita masih sama seperti minggu yang lalu, ya, masih di Galatia pasal 5 ayat 13c. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, ya. Jadi kiranya firman Tuhan hari ini sampai di sini, dan sebelum tutup dalam doa, kita mau nonton ada video yang mendukung kita dan menceritakan bagaimana kebaikan dibalas dengan kebaikan. Amin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk tidak jemu-jemu berbuat baik, karena Tuhan yang selalu melihat hati kami akan membalas sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menerangkan firman Tuhan berikan pengertian kepada adik-adik kami semua untuk memahami firman Tuhan yang hari ini hamba-Mu sudah sampaikan. Biarlah kiranya Tuhan firman Tuhan tertanam di hati kami, hati adik-adik hamba, menjadi bekal buat masa depan mereka, dan mereka juga bukan cuma mendengarkannya, tapi belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Semoga kalian bisa mengambil hikmah atas firman Tuhan hari ini, ya. Nah, sebelum menutup perjumpaan hari ini, kakak akan mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu, ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kemuliaan-Mu hari ini ya Tuhan. Kami bisa berkumpul kembali dalam ibadah sekolah minggu online ya Tuhan. Walaupun kami masih ibadah online, tapi kami tahu ya Tuhan, bahwa ada rencana yang indah untuk kedepannya nanti ya Tuhan. Anak-anak-Mu juga sangat rindu untuk kembali ibadah di gereja seperti biasa setiap hari minggu ya Tuhan. Bertemu dengan teman, bertemu dengan kakak-kakak. Kami berdoa untuk kakak-kakak yang pelayanan sekolah minggu ya Tuhan, untuk Tante Eli, Kakak Yati, dan Tante Sela ya Tuhan. Berkatilah keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berkati juga apa yang menjadi doa-doa mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami berdoa untuk adik-adik yang besok akan kembali beraktivitas sekolah ya Tuhan. Walaupun mereka masih sekolah online, terkadang ada kendalanya juga ya Tuhan, tapi lancarkanlah mereka ya Tuhan. Kami tahu adik-adik tidak pantang menyerah dan mereka tetap semangat untuk belajar ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan menutup ibadah online hari ini ya Tuhan. Semoga hari Minggu ini menjadi hari yang indah untuk adik-adik di rumah. Berkati kesehatan mereka, berkati juga orang tua mereka, kesehatan dan pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga atas penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau masih menjaga kami dan memberikan kami kesehatan yang amat luar biasa ya Tuhan. Dan hindarilah kami dari segala macam sakit penyakit ya Tuhan, dan hindarilah kami juga dari macam godaan-godaan iblis yang akan menjatuhkan iman kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan Yesus mengajarkan kami doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adikku semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. God bless you. Kasih